Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan perjalanan pada hari ini menuju Sulawesi Barat. Dan gambar ini dimulai dari kota Makassar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan saya akan mengambil gambar hingga sampai di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di depan sana adalah kampus Universitas Islam Makassar yang telah membangun sebuah gedung baru dan sangat megah ya, kurang lebih 20 tahun dan kampus ini berubah. Di sampingnya adalah kantor gedung NU Sulawesi Selatan. Ya, semakin megah kampus Universitas Islam Makassar. Dan tak jauh dari Universitas Islam Makassar adalah kampus STIMIK Dipanegara, yang diantaranya adalah dulu ada namanya Pondok Madinah. Yang ini Pondok Madinah. Nah, itu dia STIMIK Dipanegara. Nah, yang pernah kuliah di Akba, STIMIK Akba, dulu ini adalah Akademi Komputer dan Bahasa Asing. Dulu kampus utamanya ada di Daeng Sirua. Dan di depan sana adalah pintu 1 Universitas Hasanuddin yang sangat megah ya. Yang gerbangnya itu di sebelah kiri ada danau. Kemudian tempat itu menjadi sangat legendaris karena merupakan tempat berdemonstrasinya mahasiswa Unhas untuk merespon isu-isu nasional di Jakarta. Ini dia pintu masuk Universitas Hasanuddin atau Unhas. Nah, di samping kanannya itu adalah gereja, itu puncak gerejanya. Ini adalah pesantren IMIM, sebuah pesantren yang banyak melahirkan ulama dan salah satunya kalau tidak salah adalah Ustaz Maulana yang sangat terkenal di televisi itu. Dan ini adalah pintu 2, tempat Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Jadi Unhas itu luas sekali ya, luar biasa luasnya. Dan di sebelah kanan ini adalah kampus yang terkenal dan legendaris, namanya Universitas Cokro Aminoto atau UNCOK. Ini adalah gereja dekat BTP. Dan di depan sana adalah pintu gerbang BTP, atau yang secara anekdot banyak disebut oleh orang-orang sebagai sebuah perumahan banjir Tamalan Rea Permai, karena biasanya dilanda oleh banjir yang sangat dahsyat selama puluhan tahun. Jadi video ini saya buat bukan untuk apa ya, hanya sekedar informasi mungkin bagi orang-orang yang telah pergi jauh merantau dan belum pernah pulang lagi dan ingin melihat situasi Makassar. Ya, Makassar saat ini ya seperti ini, sangat padat kendaraan dan begitu banyak perubahan yang telah terjadi. Dalam 5 tahun saja sekarang Makassar sudah punya tol di tengah kota yang membelah antara dekat Jalan Alauddin menuju tol Reformasi. Dan ada perpindahan bandara, kemudian ada banyak hal yang telah berubah di kota ini. Dan bagi yang sudah lama tidak ke Makassar, anggaplah video ini sebagai mata Anda untuk melihat Makassar dari sisi berbeda. Saya mengambil gambar ini pada tanggal 10 November tahun 2020 dan sedang dalam perjalanan menuju Sulawesi Barat. Ya, ini adalah Stipar Tamalate. Dan di sampingnya itu adalah pura. Ini pura satu-satunya di kota Makassar ya, pura ini. Dan kita sudah mendekati ke arah Dayak sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk memberikan informasi, situasi dan kondisi terkini di Sulawesi Selatan. Saya banyak memiliki teman di Saudi Arabia, di Iran, kemudian ada di Singapura.
yang tentunya sudah lama tidak melihat Kota Makassar dan kemajuan-kemajuan yang telah ada di sini. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk mereka agar mengobati kerinduannya dengan Kota Makassar. Ya, saat ini kita berada di depan Rumah Sakit Umum Kota Makassar, Rumah Sakit Dayak ya. Dan ini adalah lampu merah Dayak yang terkenal. Orang-orang yang pernah masuk ke terminal Dayak pasti lewat sini. Sangat terkenal karena selain lampu merah ini fenomenal, juga di sini ada patung yang sangat terkenal, namanya patung ayam Dayak. Di dalam, itu dia, patung ayam besar, legendaris. Dan di sebelah kiri ini adalah mall yang cukup besar dan baru, hampir berhadapan dengan markas Angkatan Udara ya, atau Lanut. Di depan inilah mobil-mobil ke daerah yang ngantri mencari penumpang, seperti yang kita lihat ini, seperti ke Palopo, ke Endrekang, ke Bone ada juga sebelah sini, kemudian ke Pinrang, Palu. Itu banyak antri di sini ya, tapi kayaknya secara ilegal karena mereka adalah plat-plat hitam, kemudian yang mengambil penumpang. Dan di depannya itu adalah markas Angkatan Udara. Ini adalah jalan masuk kawasan industri Makassar atau KIMA yang sangat terkenal. Di dalam sana ada banyak ya, ratusan perusahaan dan industri pergudangan itu ada di dalam sana. Dan di depan sana juga itu adalah merupakan Polda atau kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Itu ada di depan kita. Ini kawasan-kawasan di British Kemerdekaan ini semakin maju, elit ya, walaupun sedikit kecewa ya, karena identitas kebudayaan atau semiotika kultural kita itu sudah tidak tampak di sepanjang jalan ini. Sisi lain dari kemajuan pembangunan semua kota adalah tidak semua kota mempertegas identitas kebudayaan mereka. Ya, sisa Padang, Toraja, itu kota-kota yang masih dengan tegas mempertahankan identitas kebudayaannya. Kalau Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, itu sudah sangat sulit. Identitasnya tersamarkan ya, walaupun kita menemukan patung ayam, tapi secara filosofis, secara estetik tidak lagi mewakili semiotika kultural semangat ayam jantan dari timur yang pernah diberikan julukan itu kepada Sultan Hasanuddin. Dan ini adalah markas Polda Sulawesi Selatan ya, besar sekali, sangat megah. Hotel-hotel megah di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, sepertinya penguasa jalan raya sedang sepertinya orang tua, mungkin pendengarannya terganggu sehingga tidak mendengarkan kendaraan ini. Dan kita semakin dekat dengan bandara Sudiang.
pengendara tadi seperti dia mau memotong di depan, tapi ternyata dia belok kanan. Ya, hal-hal yang lucu di jalan raya. Ini adalah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, kantornya Pak Dar. Ya, kantor yang sangat megah. Kita mendekati Bandara Sultan Hasanuddin. Ya, wish. Ini jalanan yang sangat megah ya, karena pernah digali. Ya, jadi ada perlimaan di sini. Itu jalanannya digali sampai dalam sekali ya. Bagi teman-teman yang sudah lama tidak menginjakan kakinya di Kota Makassar, belum pernah merasakan sensasi lewat di bawah terowongan perlimaan Simpang 5 dari pintu tol ya menuju bandara. Ini dia, kita sedang berada di dekatnya. Jadi ini adalah jalanan dulunya macet, selalu macet, dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan, misalnya Pak Sahrul Yassin Limpo menjadi gubernur, jalanan ini digali dan dibuat terowongan seperti ini. Jadi di atas jalanan, di bawahnya juga adalah jalanan. Dan ini adalah jalanan terowongan pertama yang ada di Sulawesi Selatan, selain yang ada secara alami yang dibuat di daerah Bone, yang dibuat oleh Belanda di daerah Sumpang Lakbu. Luar biasa, sangat megah. Dan setelah kita keluar dari terowongan ini, maka kita langsung berhadapan dengan perbatasan antara Makassar dengan Kabupaten Maros. Seperti Anda lihat, ada gerbang sebelah kiri, gerbang besar, dan itu adalah batas kota antara Kota Makassar dan Kota Maros yang disebut juga dengan Buta Salewanga. Selamat datang di Kabupaten Maros. Di Maros itu ada tempat wisata air terjun Bantimurung, kemudian ada taman prasejarah Leang-Leang. Juga ada, kalau tidak salah, adalah Rambang-Rambang, sebuah perkampungan tua dari sela-sela Bukit Kars ya, atau Bukit Kapur yang ada di Maros. Ya, kami sudah berada di sekitaran wilayah Maros, melewati kota. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar menuju Sulawesi Barat. Jadi bagi yang sudah lama tidak pernah pulang kampung ya, di sekitar wilayah antara Makassar, Parepare hingga Sulawesi Barat, seperti inilah kondisi jalan sekarang ini. Jalannya sangat mulus dan orang bisa berkendara dengan kecepatan tinggi ya, karena jalannya sangat bagus, lebar, mulus, walaupun kendaraan sangat padat, tapi situasinya sangat nyaman. Jadi ini masih wilayah ke Kota Maros menuju Kota Pangkep. Masih daerah Maros. Jadi kami ke Sulawesi Barat ini dari Makassar menggunakan mobil sedan Honda Brio ya, tahun berapa? 16. Tahun 2016. Dan mobil yang kami kendarakan ini biasanya mengambil rute Makassar Kendari, menempuh jarak sekitar 1000 berapa itu? 1300 km dari Goa tepatnya. Goa Makassar ke Kendari itu 1300 km. Jadi mobil yang kami gunakan ini Warawiri Kendari Makassar.
kami bertemu dengan The Legend di jalan. Ada Corolla tipe SE Salon. Luar biasa ya, mobil legendaris tahun 80-an nih. Masih ada di jalan raya dengan ya namanya mobil tua, seperti kakek tua. Tapi penampilannya tetap bagus. Luar biasa. Ya, jadi yang sudah lama tidak pulang kampung dan tidak melihat menara jam Sementonasa di Pangkep, ini dia menara jam Sementonasa yang sangat fenomenal itu. Ya, dia menjadi kecil setelah ada bangunan di dekatnya. Dulu ini besar sekali kelihatannya. Dan di sebelah kanan adalah Taman Bambu Runcing, Kabupaten Pangkep. Dan setelahnya adalah jembatan yang membelah kota Pangkep. Jembatan ini ada patung orang bawa becak, ada patung udang di sana, dan patung perahu yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang disebut dengan Kapten Pahlawan Laut. Ya, itu dia. Dan jalan di sini sudah diperlebar. Awalnya kiri dan kanan di sini adalah warung-warung sop ya. Sop saudara khas Pangkep yang terkenal itu di seluruh Indonesia. Sekarang sudah diperluas jalannya dan warung-warung itu dimundurkan beberapa meter di sisi kiri dan kanan. Inilah asal pusat dari warung sop saudara. Jadi yang terkenal di Pangkep itu sop saudara, artinya saya orang Pangkep, atau SOP atau sop saudara. Saya orang Pangkep, saudara. Ini dia tempatnya yang legendaris itu, sebelah kiri dan kanan. Ini adalah lampu merah Bungoro, Kota Pangkep. Jika kita ke arah kanan, maka itu adalah pabrik Sementonasa. Dan jika ke kiri itu pelabuhan Sementonasa, dan lurus adalah Sulawesi Barat. Jadi alasan kenapa di Pangkep itu terkenal dengan ikan bolunya, karena Pangkep memang sangat banyak empang ya, sehingga mereka menciptakan kuliner khas yang disebut dengan sop saudara atau saya orang Pangkep, saudara, yang sangat terkenal di mana-mana di Indonesia ini. Orang-orang Pangkep banyak membuat warung, atau bahkan orang-orang Bugis Makassar secara umum itu membuka warung sop saudara. Nah, menurut sejarahnya itu diinisiasi, ditemukan oleh orang Pangkep yang memang di sini banyak sekali empang. Tapi kenapa ya orang-orang Sulawesi Selatan itu banyak yang pergi merantau hanya untuk pergi membuka empang di kampung orang ya, seperti Tarakan, Kendari, dan sebagainya. Ini dia bagi yang mereka sudah lama tidak pulang ke Baru ya. Ini perbatasan Pangkep dan Baru. Ya, itu dia. Dan di sebelah kanan kita ini ada, sebelah kiri adalah laut, dan di sebelah kanan ini ada tulisan Kabupaten Baru yang tertempel di dinding sana. Dan sebelah kiri itu laut, biasanya orang singgah untuk menikmati senja di sini. Sekarang kita sudah berada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Mobil di depan ini adalah mobil Xenia. Tadi di kawasan penjual dange dia mencapai kecepatan 120. Namun ternyata kami masih bisa mendahulunya dengan kecepatan 130 tadi. Bagi yang pernah mengkaji tentang sejarah kerajaan Tanete Baru, maka jalanan sebelah kiri di depan itu adalah jalanan menuju kerajaan Tanete. Di sana istana Colipuye. Shoo, ya, terus. Di sana juga pernah dilaksanakan sastra kepulauan, sebuah kegiatan sastra yang luar biasa. Kita menuju ke arah Parepare. Bagi yang sudah lama tidak pulang ke Sopeng, ini dia PKI ya. Ke arah kanan adalah PKI, lampu merah PKI, lampu merah. Dan ke arah kanan ini adalah Kabupaten
Sopeng. Ya, Sopeng. Lurus adalah Parepare, Sulawesi Barat ya. Arah Parepare, Sulawesi Barat. Ya, kita berada di wilayah Kabupaten Baru. Ya, masih di Kabupaten Baru. Pada trek lurus kami mencoba kecepatan kendaraan dan masih mencapai 140. Ini dia Mangkoso Baru. Sudah menuju malam dan kami mendekati Parepare, kota kelahiran Baharudin Yusuf Habibie. Ya, kita memasuki wilayah kota Parepare dan ini dia gerbangnya yang sangat cantik sekali. Gerbang melintang di jalanan dan di atasnya ada perahu pinisi yang berwarna-warni. Kota ini juga merupakan kota kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni Bapak Baharudin Yusuf Habibie almarhum. Welcome to Parepare. Karena mesinnya panas, kita istirahat dulu sejenak mendinginkan mesin. Lalu kita lanjut lagi sana. Ya, ini dia patung cinta abadi Habibie Ainun di kota Parepare. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang tidak pernah pulang kampung dan lama tidak lihat Parepare. Kita dikawal polisi. Ini masih daerah Parepare, sesaat lagi kita akan masuki daerah Pinrang. Isi bensin dulu guys di Pertamina terakhir kota Parepare sebelum memasuki Pinrang. Oke, kita memasuki wilayah Kabupaten Pinrang. Ya, lampu merah legendaris Pinrang. Jika ingin ke Toraja juga bisa lewat kanan, Sidrap ke kanan. Lurus ke Sulawesi Barat. Masih di kota Pinrang dengan masjid rayanya yang sangat terkenal itu. Ya, kita mendekati perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Kabupaten Pinrang. Ini adalah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan sepertinya
sedang ada perbaikan jembatan di sini. Kita melewati jembatan ini berarti kita sudah berada di wilayah Sulawesi Barat. Ada perbaikan jembatan, guys. Dan 1, 2, 3. Welcome to Sulawesi Barat. Sedang ada perbaikan jembatan, guys, di daerah Polewali. Sudah masuk wilayah Sulawesi Barat. Ya, ini dia Pantai Sapuang, sebuah tempat wisata di Polewali. Jika Anda ke Sulawesi Barat, pasti Anda akan bertemu dengan patung sayang itu. Patung sayang Patudu, patung orang bawa kuda ya, tapi tidak terlalu tentara. Ini menandakan bahwa kita telah masuk di kota Polewali Mandar. Dan tujuan terakhir kita adalah kota kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Oke, kita telah sampai di kota Wonomulyo, sebuah kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, yang eksis sejak zaman Belanda ya. Orang-orang Jawa bertransmigrasi ke sini dan menjadikan kampung Mandar ini sebagai kampung Jawa. Jadi Mandar wilayah Polewali ini dikenal juga dengan kampung Jawa, makanya dikasih nama Wonomulyo atau hutan mulia yang eksis sejak zaman Belanda. Oke guys, kita singgah dulu, kita istirahat dulu, makan, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Oke guys, kita singgah makan dulu. Oke, terima kasih telah membersamai perjalanan kami. Kami makan di Wonomulyo, sebuah kampung di Polewali Mandar yang eksis sejak zaman Belanda. Terima kasih, kami makan nasi kuning dulu. Dan nantikan perjalanan kami di perjalanan selanjutnya untuk melihat situasi Sulawesi Selatan. Saya Ninga Pasomba, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk perjalanan kami selanjutnya. Assalamualaikum.